Halo, selamat datang di channel Cerita Langka. Mudah-mudahan teman-teman sekalian dalam keadaan sehat dan senantiasa diberi kelancaran rezeki dan sehat selalu. Amin. Saya Bejo Estu Waloyo. Kali ini akan menceritakan sedikit cerita yang mungkin bisa berkenan di hati teman-teman sekalian. Cerita ini bukan kisah saya, tapi kisah salah seorang pedagang kaki lima, yakni penjual bakso yang sangat militan, sangat bersemangat dalam bekerja. Namanya Pak Juremi. Salut untuk dia, karena dia rajin sekali dalam berjualan, gigih meskipun hujan sekalipun. Pada suatu waktu dia cerita sama saya, karena dia sering berjumpa dengan saya. Kebetulan dia menitipkan gerobak baksonya di rumah ibu saya, karena dia berjualan dikeliling di desa kami dan sekitarnya. Rumah dia sekitar 8 km dari rumah ibu saya, yang di tetangga desa satu kecamatan. Dia jualan di malam hari. Ketika dia hendak berjualan, maka dia datang ke rumah ibu saya dengan membawa bahan-bahan bakso seperti pentol, mie, kubis, kecambah, dan lain-lain sebagainya. Dan dipanasi atau dimasak pada sore hari sekitar jam 3, jam 4. Dia menata, meracik semuanya, disiapkan, ditata, dibumbui. Ketika sudah siap sekitar jam 5-an, dia mulai berkeliling menjajakan baksonya, menjual baksonya keliling di desa kami dan sekitarnya. Jadi dia berangkat jam 5 sore, dan dia pulangnya kadang jam 12 malam, kadang jam 1, pokoknya mendekati tengah malam dia pulang selesai berdagang jualan bakso. Ketika longgar, saat selesai menyiapkan dagangannya, dia duduk bersama saya, bercerita panjang lebar tentang kejadian aneh tapi nyata yang dialami dia pada saat berjualan keliling di malam hari. Pada satu waktu dia jualan bakso keliling dari sore, maghrib, isya, hingga malam, hingga hampir tengah malam. Dia baksonya belum laku, berjalan terus belum laku. Kebetulan dia lewat jembatan di salah satu penjuru di desa saya, yang mana di jembatan itu banyak orang yang mengalami kejadian aneh, menjumpai penampakan yang menakutkan yang lewat di jembatan itu. Dan kali ini Pak Juremi yang lewat situ tidak luput dari
dalam tanda kutip ujian penunggu di situ. Jadi ketika dia lewat di situ, dia dijumpai atau ditemui, ditampakkan wujud kepala manusia. Kepalanya saja dia menggelinding di tanah. Menggelinding di tanah. Orang bilang itu gelinding-gelinding plecek. Karena setelah menggelinding, dia menatap mangsanya, menatap orang yang ditakutinya dengan meringis. Meringis itu tersenyum sambil mengejek, meringis. Jadi glunding, meringis. Bukan Pak Juraimi namanya jika dia lari, karena memang sudah kebiasaan dia, sudah pengalaman yang sangat panjang ditempa oleh waktu. Jadi dia sering mengalami kejadian aneh, sering menjumpai dedemit lembut. Jadi itu dianggap sebagai makan sehari-hari. Dia pun tidak ambil pusing, Pak Juraimi itu tidak ambil pusing, ditendang saja itu, ditendang saja itu yang namanya glunding-glunding plecek itu. Tidak tanggung-tanggung, ditendang sekuat tenaga, bagaikan Cristiano Ronaldo yang menendang bola ke arah gawang, sangat keras, sekuat tenaga. Karena dari sore dia udah kesal, sampai malam nggak ada yang laku baksonya, dia kesal. Nyampe di situ jumpa seperti itu pula, jumpa glunding-glunding plecek pula. Waduh, apa nggak kesal? Secara manusiawi sangat kesal. Udah jualan nggak laku, digodain seperti itu pula. Maka dia tidak ambil pusing yang namanya Pak Juraimi itu, ditendang saja dengan sekuat tenaga, dengan sekuat tenaga. Tiba-tiba menghilang itu glunding plecek. Pak Juraimi pun merasa lega, merasa plong, karena beranggapan sudah berhasil mengalahkan lembut demit yang menakut-nakutinya. Dia merasa lega. Habis itu dia tidak menyelesaikan ceritanya. Entah apa yang terjadi setelah dia menendang glunding-glunding plecek. Entah dia meneruskan jualannya atau dia langsung pulang, dia tidak meneruskan ceritanya. Saya menceritakan apa yang saya ingat, tidak berusaha tidak menambahi maupun mengurangi, agar cerita ini memang benar-benar valid, benar-benar cerita murni, tidak rekayasa dari saya. Dia lompat, ceritanya dia setelah melendang sampai pulang itu, dia sampai selesai jualan tidak menceritakan apa yang terjadi, cuman dia menceritakan besoknya dia tidak bisa jual karena kaki yang digunakan untuk menendang glunding-glunding plecek tadi bengkak dan tidak bisa berjalan. Dia beberapa hari, itu terjadi beberapa hari. Dia berpikir, apa karena dia telah menendang glunding plecek itu bisa jadi iya. Maka setelah itu dia, apabila ada sesuatu yang aneh di jalan, dia tidak menghiraukan, tidak melakukan tindakan kasar seperti itu, tidak melakukan tindakan fisik terhadap yang
nakutin tersebut. Jadi abaikan saja karena pengalamannya menendang benih-benih kecek yang ditendang ternyata keras luar biasa bagaikan beton, dan akhirnya dia bengkak kakinya, nggak bisa jalan. Maka setelah itu dia apabila bertemu hal seperti itu di jalan, dia mengabaikan. Dia ada menghiraukan, yang paling jualan saja. Saya mengingat cerita ini lama sekali, udah dia mungkin sekitar 2000-an lah, 2000 tahun 2000-an dia cerita, 2000-an, mungkin sekitar 2002-2003. Dan kejadian itu yang diceritakan itu terjadi pada tahun 90-an. Dia baru cerita pada saya sekitar tahun 2000-an. Kenapa saya mengingat ini? Karena ini bisa dipetik pelajaran bahwa kita sama lelembut itu memang beda kelas lah dalam hal teknologi visual. Mereka bisa melihat kita, akan tetapi kita tidak bisa melihat mereka. Itulah kelebihan mereka. Jadi kita harus bijak apabila ketemu hal seperti itu. Meskipun kadang kita bila bertemu seperti itu, kita tidak bisa memperkirakan apa yang akan terjadi. Mungkin kita lari atau pingsan atau apa, kita nggak tahu. Tergantung seberapa kuat dorongan keberanian kita untuk menghadapi itu. Jadi pelajaran yang bisa saya ambil dari hal itu adalah kita harus bersikap biasa saja, tidak agresif, agar kita bisa menjalani kehidupan lebih lancar dan tidak ada hambatan lainnya. Itu saja dari saya, sedikit cerita, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman sekalian, mungkin yang tidak bisa tidur atau mungkin yang lagi bingung gak ada kerjaan. Jangan lupa untuk kritiknya, sarannya di kolom komentar supaya channel ini bisa menjadi lebih baik dalam menyajikan konten kepada teman-teman sekalian dimanapun teman-teman berada. Sekian, terima kasih yang telah subscribe. Mudah-mudahan panjang umur dan bisa selalu banyak rezeki dan berkah. Amin. Salam cerita langka.